Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah berkenan menganugerahkan kita selaku hamba-hambanya dengan berbagai limpahan karunia nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung jumlah dan ukurannya. Sehingga maka dari itu jangan sampai kita terlupa atau bahkan sengaja melupakan untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Bersyukur atas semua pemberian Allah itu hukumnya wajib. Beberapa banyak orang yang diberi nikmat melimpah kemudian kufur pada nikmat itu. Berapa banyak contoh yang Allah perlihatkan kepada kita tentang nasib-nasib orang yang kufur terhadap pemberiannya, mulai dari Fir'aun hingga Abu Jahal dan masyarakat kita pada umumnya. Maka selalulah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tak lupa salawat dan salam kita tercurahkan sampaikan pada Nabi akhir zaman, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau, keluarganya dan para sahabatnya kita bisa merasakan nikmat manisnya iman dan Islam yang tidak akan mampu untuk ditukar dengan nikmat lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini kita sering terhenyak dengan kondisi masyarakat yang semakin hari sepertinya semakin mengkhawatirkan, baik dari segi sosialnya maupun individual. Banyak kita dapati perkara-perkara yang dulu susah kita temui, sekarang bisa dengan mudah kita jumpai. Minuman keras merajalela, kekerasan meningkat, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab rendah dan maraknya kasus seksualitas. Beberapa hari belakangan, kita juga terkejut dengan video seorang anak murid yang durhaka pada gurunya, anak yang durhaka pada orang tuanya. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Orang-orang seperti itu harus mendapat penanganan khusus agar penyakit seperti ini tidak bisa menyebar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu izinkan saya membahas dan tema kultum ini tentang berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu. Agama Islam secara global menempatkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan logika dan akal manusia. Semuanya ada sebab dan akibatnya, semuanya ada alasan dan hikmahnya. Nah, begitu juga dengan perkara bakti kepada orang tua ini. Al-Quran memberi penjelasan pada kita tentang kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Pada surat Al-Isra dijelaskan bahwa sebab kita harus berbakti pada mereka adalah mereka sudah susah payah membesarkan kita, mengurus kita dari semenjak kita berada dalam kandungan, terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan, mengasuh dan merawat anak-anaknya. Kemudian beliau rela menyapih kita sampai kita besar, mengurus segala keperluan kita, menenangkan kita ketika rewel, memeriksakan ke dokter ketika kita sakit, mengajarkan kita dengan ilmu-ilmu tentang kehidupan dan menjaga kita dari segala yang bisa mengancam keselamatan anaknya. Kalau mau dipikir, direnungkan, kurang apa kita? Maka dari itu tepat kiranya Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baik bakti yang kita berikan. Ayat dalam surat Al-Isra itu memiliki arti seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam memeliharamu, maka jangan sekali-sekali mengatakan dan janganlah engkau membentak kedua-duanya dengan ucapan pada keduanya perkataan yang baik. Sangat jelas saya kira firman Allah di atas tentang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya kita diperintahkan dalam memposisikan ayah dan ibu? Apakah kita hanya diperintahkan berbakti kepada salah satunya saja? Atau apakah yang lebih utama di antara keduanya? Yang sangat luar biasa ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, Rasulullah memberi kita petunjuk untuk menyikapinya. Sabda beliau terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadis itu berbunyi seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Pertama kali, Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian baru ayahmu. Hadis di atas menjelaskan pada kita tentang mana yang lebih berhak atas kasih sayang dan pengabdian kita selaku anak. Dalam hadis dikatakan,
bahwa yang paling berhak adalah ibu kita, perbandingannya 3:1, maka ibu berhak atas pengabdian 3 kali lebih baik dibanding ayah kita. Saya rasa cukup sekian materi kultum singkat tentang ibu. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.